Pemerintah selalu akan mendukung upaya pemberantasan korupsi di KPK. Semua orang kemudian bisa mengatakan itu, Mbak Bivitri, saat ini, saat sentimen publik terhadap korupsi begitu tinggi. Mbak Bivitri, seperti pertanyaan saya sebelumnya bahwa apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, DPR, dan juga cabang kekuasaan yang lain untuk kemudian sama-sama menjaga KPK. Jangan-jangan ada kasus-kasus sudah sebutkan tadi, setiap kali ada kasus besar, angket lagi, setiap ada kasus besar, angket lagi, atau bentuk pelemahan lain, revisi undang-undang dan lain sebagainya. Ya, jadi kan sebenarnya modusnya sudah kelihatan ya, pola-polanya sudah kelihatan. Tekanan politik serupa hak angket, kategorinya kan untuk tekanan politik itu hak angket, ketidaksetujuan anggaran ya, karena itu DPR yang menyetujui. Atau panggil minimal oleh Komisi 3 ya. Ya, revisi undang-undang KPK. Terus pola yang kedua adalah yang kasar sekali ya, seperti yang dilakukan terhadap Novel Baswedan dan sampai sekarang belum selesai, penyiraman air keras. Dan pola yang dan itu termasuk juga terhadap terhadap Bibit, Chandra ya, dan Bambang Wijoyanto ya. Itu termasuk pola yang kedua. Tapi ada juga pola ketiga, saya kira yang kita juga harus hati-hati untuk memasukkan orang-orang yang sebenarnya bisa menghancurkan KPK dari dalam. Nah, tapi di antara ketiga itu kan kita jadi sulit mengambil posisi. Dan satu hal yang terbaca dari 6 hal yang tadi disebutkan adalah sebenarnya dari masyarakat sipil itu perlu sekali ada dukungan yang sangat kuat terhadap KPK. Nah, seperti kita ingat Bibit Chandra itu ada cicak buaya ya, kemudian juga ada semut rangrang waktu Novel pertama kali ya kena dikriminalisasi di tahun 2012. Jadi kelihatan juga waktu anggaran tidak disetujui, terus ada pengumpulan koin ya oleh teman-teman ICW, itu saya kira sangat bagus. Nah, jadi kelihatan juga pola lainnya di mana sebenarnya masyarakat sipil bisa membantu. Nah, dalam kasus angket IKTP ini saya melihat begini, sebagai orang hukum tata negara ya, hukum tata negara ini kan tidak seperti hukum pidana ya yang ada sanksinya. Dan kita tahu sebenarnya mulai dari pengambilan keputusan hak angket itu ketuk palunya aja udah. Palunya sembarangan, bahkan Pak Fahri sendiri juga seorang yang tidak punya fraksi ya. Kemudian juga ada fraksi yang tidak mengirimkan. Ya, keabsahannya dipertanyakan. Jadi banyak hal yang sebenarnya ilegal menurut hukum tata negara. Tapi masalahnya karena hukum tata negara tidak punya sanksi langsung, kalau tidak ada gugatan di PT UN dan lain sebagainya, maka ya ini bisa jalan terus. Nah, yang perlu kita dorong sekarang adalah kita makin delegitimasi saja DPR kalau begini caranya. Karena ini kita seperti melihat mereka menabrak semua peraturan yang mereka bikin sendiri. Undang-undang MD3 mereka bikin sendiri, undang-undang tata tertib DPR mereka bikin sendiri, itu ditabrak semuanya. Dan saya kira ini sudah jadi alasan yang kuat buat kita untuk bilang bahwa memang DPR tidak punya sama sekali sense untuk pemberantasan korupsi. Mereka selalu berdalih bahwa ini penguatan KPK. Kalau kita lihat seluruh peristiwa seputar hak angket ini, saya kira jelas ini bukan penguatan ya, karena tujuannya adalah untuk menekan KPK untuk kasus KTP elektronik ini. Jadi saya kira yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk semakin mendorong DPR dan juga mendelegitimasi DPR sebenarnya dengan langkah-langkah ini yang sebenarnya sudah ilegal semua, sudah nabrak semua. Tapi secara politik juga nggak ada yang men-challenge karena partai-partai itu semuanya juga tidak punya energi yang cukup besar dan kekuatan politik yang cukup besar untuk melawan hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang MD3 tadi. Untuk itu civil society kemudian bisa muncul. Ya, saya kira dukungan. Ya, misalnya yang dilakukan teman-teman ICW untuk merilis orang-orang siapa saja yang mendukung hak angket dan itu nanti jangan dipilih lagi 2019. Hal-hal seperti itu kelihatannya memang agak jauh, tapi itu harus kita lakukan. Sanksi politik yang bisa diberikan oleh setiap warga negara ketika mereka hendak mencoblos nanti tahun 2019 setidaknya. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Kita bisa sama-sama kemudian berkontribusi untuk menjaga spirit pemberantasan korupsi dengan menjaga atau membuka mata kita untuk melihat siapa politisi yang berkomitmen betul terhadap pemberantasan korupsi. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti sudah bergabung di Kompas Malam dari pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Untuk Anda semua kita jaga untuk sama-sama melihat bagaimana para politisi kita betul nggak berkomitmen untuk menjaga atau memberantas korupsi. Sama-sama kita kawal. Terima kasih Mbak Bivitri sekali lagi.